Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadi allaula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wa nazalna 'alaikal kitab tibyanan likulli syai'in hudaw wa rahmah wa busyra lil muslimin. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayuhal musyahidun al-kiram rahimakumullah, jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kesyukuran kita atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, zat yang menciptakan alam semesta manusia dan kehidupan, zat pencipta langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya, yang masih memberikan kita nikmat sehat, iman wal Islam, sehingga menggerakkan hati kita, menggerakkan langkah kaki kita untuk bermuajahah, berkumpul di rumah Allah, berkumpul di masjid yang kita cintai ini, berkumpul dalam sebuah majelis yang dalam bahasa Nabi disebut dengan raudatun min riyadil jinan, taman di antara taman-taman surga, di mana Allah Subhanahu wa taala mencurah-curahkan rahmat dan ampunannya bagi orang-orang yang duduk dalam majelis ilmu. Pun sekiranya kita patut bersyukur, Allah Subhanahu wa taala masih memperkenankan kita untuk bertemu dengan hari yang mulia, fajar yang mulia, yaumil jum'ah, hari Jumat, penghulu segala hari, di mana Allah Subhanahu wa taala meletakkan begitu banyak kebaikan, begitu banyak keberkahan di hari Jumat ini. Di antaranya jemaah sekalian, Allah menyebut-nyebut hari Jumat sebagai bagian dari hari raya kaum muslimin, yang barang siapa hamba Allah di hari Jumat bertakarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah, beristighfar, memohon ampun akan dosa-dosanya, maka Allah mengampuni dosa-dosanya. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia mulia yang karena kemuliaannya telah menghantarkan kita hijrah minaz zulumati ilan nur, jauh dari peradaban jahiliyah menuju peradaban yang ilmiah. Ayuhal musyahidun al-kiram rahimahullah, semoga kelak, semoga nantinya usai kita melaksanakan sholat Jumat, usai kita mendengarkan khatib berbicara, meninggalkan masjid yang kita cintai ini, keimanan dan ketakwaan kita di hadapan Allah bertambah, hatta meski cuma sedikit. Karena jika sekiranya jemaah sekalian ada di antara kita usai melaksanakan sholat Jumat, usai mendengarkan khatib berbicara, meninggalkan masjid yang kita cintai ini, tidak bertambah sedikit
pun keimanan dan ketakwaannya, maka sia-sia sholat Jumatnya. Untuk itu, selaku khatib mengingatkan kepada diri pribadi sekaligus mengingatkan kepada jemaah sekalian, mari kita terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Semoga kelak berbekal iman dan takwa inilah menjadi modal utama kita untuk berkumpul di surganya Allah nanti. Hadirin yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di awal khutib saya tadi saya membaca sebuah potongan ayat di dalam Al-Qur'an yang mestinya ayat ini menjadi pegangan bagi setiap kita. Yang mestinya ayat ini menjadi renungan, menjadi pijakan, menjadi peta, menjadi maps bagi kita yang mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb-nya dan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai panutannya. Menjadikan peta, menjadikan maps dalam mengarungi kehidupan di bumi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nazzalna 'alaikal kitab tibyanan likulli syai'in hudaw wa rahmah wa busyra lil muslimin. Kata Allah, wa nazzalna 'alaikal kitab, dan kami menurunkan Al-Qur'an ini di tengah-tengah kalian. Apa lanjutan ayatnya? Kata Allah, tibyanan likulli syai'in, untuk menjelaskan segala sesuatunya. Seolah-olah Allah Subhanahu wa taala melalui ayat ini ingin mengajak kita berdialog bahwa siapapun kita, sebagai apapun kita hari ini, pangkat jabatan apapun yang kita peroleh hari ini, maka hendaknya kita menjadikan Al-Quran tibyanan likulli syai'in, yang menjelaskan segala sesuatunya. Seolah-olah Allah Subhanahu wa taala melalui ayat ini ingin mengajak kita berbicara bahwa siapapun kalian, sebagai apapun kalian, masalah atau problem hidup apapun yang kalian hadapi hari ini, yang mungkin kita minta pertolongan manusia tak kunjung selesai masalah kita, kita minta pertolongan kepada kerabat, teman, saudara, tak kunjung usai masalah kita, maka hadapkan kepada Allah, hadapkan kepada Al-Quran. Al-Quran punya jawabannya, Al-Quran punya solusinya. Hudaw wa rahmah wa busyra lil muslimin. Al-Quran itu adalah hudan, petunjuk, hudal linnas, petunjuk bagi kehidupan manusia. Maka kalau kita ingin berandai-andai jemaah sekalian, kalau kita sekadar ingin mengibaratkan bahwa kita hari ini adalah seorang pengembara, kita hari ini adalah seorang musafir, kita hari ini adalah seorang traveler, maka secepat apapun kita berjalan, secepat apapun kita melangkah, atau secepat apapun kita mengendarai kendaraan kita, kalau kita tidak membaca petunjuk yang benar, kalau kita tidak melihat peta yang benar, kalau kita tidak mengikuti peta yang benar, maka pasti kita tidak akan sampai kepada tujuan kita. Pasti. Begitulah kita hari ini. Begitulah kita semua hari ini. Begitulah manusia hari ini. Siapapun kita hari ini, pangkat jabatan apapun yang kita peroleh hari ini, sebanyak apapun harta dan kendaraan mewah yang kita tumpuk-tumpuk hari ini, kalau kita jauh dari Allah, kalau kita jauh dari Al-Quran, kalau kita
jarang menyentuh, membaca, memahami, apalagi mengikuti perintah Allah di dalam Al-Quran, maka pasti kita tidak akan sampai kepada tujuan hidup kita, siapapun kita hari ini. Maka di momen-momen ini kembali kita mengingat bagaimana pengorbanan dan perjuangan keluarga Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Bertahun-tahun ia meminta anak, namun ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan permintaan itu, Allah sendiri yang memerintahkan Nabiullah Ibrahim mengantarkan anak yang masih kecil, masih kemerah-merahan, istri yang baru saja melahirkan, ke sebuah tempat, ke sebuah daerah yang tidak bertuan, tidak berpenghuni, tidak ada makanan dan minuman dan bertempat berteduh di sana. Tapi karena itu perintah Allah, maka Nabiullah Ibrahim alaihissalam meski dengan berat hati ia menjalankan perintah Allah. Ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam ingin meninggalkan anak dan istrinya, kalau Siti Hajar adalah perempuan kita, istri-istri kita, mungkin Siti Hajar akan berkata, suami macam apa engkau, tega nian meninggalkan kami di tempat ini, tidak ada makanan, tidak ada minuman, bahkan tidak ada tempat berteduh. Anak yang baru saja lahir, masih bayi, masih kemerahan, istrimu yang baru saja melahirkan. Itu kalau istri kita. Tapi Siti Hajar alaihissalam, orang yang paling dekat dengan Allah dan mencintai Rabbnya, diperlakukan seperti itu, hanya bertanya kepada suaminya, Allahu amarakum bihaza, apakah Tuhanmu yang memerintahkanku berada di tempat ini? Nabiullah Ibrahim alaihissalam mendengar kata Allah, kemudian menoleh mencucur air mata Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian berkata, Allah amarani bihaza, Tuhanku, Tuhanmu yang memerintahkanku menempatkanmu di tempat seperti ini. Apa kata Siti Hajar? Idzan la yudayyi'ani rabbi, kalau ini benar perintah Tuhanku, maka aku yakin Tuhanku tidak akan pernah menyanyiakanku di tempat seperti ini. Allahu Akbar. Jemaah sekalian yang insyaallah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di momen Jumat ini, momen kembali kita merenung, momen kembali kita introspeksi diri kita, momen kembali kita ukur diri kita, sedekat apa kita hari ini dengan Allah, sedekat apa kita hari ini dengan Al-Quran, seberapa sering kita membaca, menyentuh, memahami dan mengikuti perintah Allah di dalam Al-Quran. Seberapa sering kita ketika ditimpa sebuah masalah, ditimpa sebuah problem hidup, kita adukan kepada Allah, kita minta pertolongan Allah. Ayuhan musyahidun al-kiram rahimakumullah. Sebagai penutup, Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita tentang orang-orang yang jauh dari Allah, orang-orang yang jauh dari Al-Quran, orang-orang yang enggan dekat dengan Al-Quran. Apa kata Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad zarranna li jahannaman katsira minal jin wal ins. Kata Allah, sungguh kami jadikan api neraka jahanam itu bahan bakarnya dari jin dan manusia. Manusia seperti apakah dia? Lahum qulubul la yafqahuna biha, dia punya hati, dia punya akal, tapi tidak pernah digunakan untuk memikirkan ayat-ayat Allah. Walahum a'yunun la yabsiruna biha, dia punya mata,
tapi tidak pernah digunakan untuk melihat ayat-ayat Allah. Walahum azanun la yasma'una biha, dia punya telinga tapi tidak pernah digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Apa kata Allah bagi manusia yang seperti ini? Ulaika kal an'am, manusia seperti ini ibarat binatang ternak. Balhum adl, bahkan lebih parah dari itu. Semoga khutbah Jumat ini bisa menjadi pengingat bagi kita, bisa menjadi pemantik keimanan dan ketakwaan bagi kita untuk kembali kepada Allah, lebih dekat dengan Allah. Apapun kita di masa lalu, sejauh apapun kita dengan Allah di masa lalu, as-sari'u ila ma'firatim bir rabbikum, bersegeralah menuju ampunan Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fil lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'ul qaribun mujibud da'wat wa la qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam ta'fir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi ghfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batil batilan warzuqna ijtinaba. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dini, sabbit qulubana ala ta'ati. Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma arhamna bil Qur'an. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar la'allakum tatazakkarun. Wazkurullahil azim, ala zikrullahi ala ni'mati yazilkum wa la zikrullahi akbar. Aqimis shalah.